What's up lau-lau semua, apa kabarnya? Semoga di hari yang cerah ini lau-lau semua makin kece dan makin mencilak biar kayak kulitnya Wika Salim. By the way, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Dan di episode kali ini Eyuk bakal ceritain film tentang bandar narkobi. Sebelum Eyuk lanjut, ada baiknya lau semua pijit tombol kring-kring, terus jangan lupa di subscribe biar Eyuk terus kangen sama lau. Nah, biar nggak kelamaan ngakek nih, mending kita langsung caw ke TKP. Oke, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul Kid Cannabis. Wih, dia kanyap nih geleknya. Film yang ditulis dan digarap sama Bang Ewok John Stockwell menghadirkan kisah cinta keluarga, persahabatan dibalut dengan nuansa pengkhianatan. Di IMDb nih, Kid Cannabis punya skor yang cukup aja nih di angka 6.4. Dan kerennya lagi, aktor yang bermain di film ini bukan aktor-aktor yang ada di Hollywood. Hanya Ron Perlman aja yang mungkin lau kenal. Dan asli sebagai MILF lover, Eyuk demen lihat emaknya Nicole yang diperankan sama Christina Cox. Walaupun si Nicole diperanin sama Mary Peterson juga menyita perhatian Eyuk nih. Apalagi goyangannya yang aduhai. Film ini menceritakan tentang Ned Norman yang diperankan oleh si cabi Jonathan Daniel Brown. Seorang remaja putus sekolah, doi tinggal bersama adik dan mamanya. By the way, mamanya ini single fighter nih. Dan doi bekerja serabutan untuk kedua anaknya. Ya, nama juga anak muda kayak Eyuk ya. Ned punya sobat biji yang bernama Topper dan mereka demen banget ngegelek. Suatu hari, Ned dan Topper pergi ke sebuah pesta bujang yang digelar oleh Brendan Butler, si bandar narkobi dikatangi. Tujuan mereka ke sono ya cuman buat ngegelek gretongan. Namun usaha mereka musnah. Yoms, doi dihadang sama palang pintu dan si Butler pun ngamuk-ngamuk sambil nembakin mereka pakai beceng. Akhirnya nih, dua bijers pun ngibrit dari TKP. Scene lalu berpindah ke sebuah rumah RSSS. Banyak banget S-nya, mbak sakit ya. Pagi itu Ned lagi siap-siap berangkat gawe. Dan sebelumnya doi selalu nyiapin sarapan buat adek dan mamanya. Wih, si Ned emang sayang keluarga juga nih, keren. Setelah semua itu selesai, Ned pun berangkat gawe. Yoms, doi nganter pizza dan tujuan hari itu doi nganter pizza ke seorang fuckboy yang juga bandar narkobi. Disitulah tonggak awal perubahan hidupnya si Ned. Doi dapat kabar dari si fuckboy kalau Yodis dapat pasokan gele dari Kanada dan Yodis ngedarin di situ. Singkat cerita, Ned yang penasarin lalu nyari tahu regulasi gele di Kanada nih. Doi lalu nyamperin pengacari. Dari situ doi paham UUD gele di Kanada bisa sangat memuai. Nah, mantap kali ya. Berbekal info itu, Ned ngajak si Topper buat nyoba beli gele di Kanada nih. Namun sebelum perjalanan hidup mereka dimulai, mereka bikin rencana dulu. Karena mereka paham nih bahwa gele segitu banyak ke kotanya bakal lewatin perbatasan yang ketatnya kayak sempak Superman. Berbekal ilmu baris berbaris yang diterima di SMP, Ned dan Topper nyoba nyelinap melewati perbatasan. Yoms, lewat trek yang mirip alas roban, mereka berhasil nyelinap dan sampai di Kanada. Lalu untuk modal awal nih, doi ngebetak perahu motor buat dijual. Widih, nekat jokes nih mereka ya. Hari yang dinanti pun tiba. Berbekal mobil Ghostbuster, mereka berdua melewati perbatasan di Kanada. Ya namanya juga cupu nih, Ned malah panik yang ngebuat mereka diperiksa di perbatasan. Singkat cerita, mereka sampai juga di Kanada. Lalu tempat pertama yang dikunjungi ya toko gele. Di sana mereka lihat betapa wolesnya warga pada ngegele. Ned dan Topper akhirnya beli gele sekilo dari bandar Klasteri. Lalu mereka pun pisah. Ned yang berbadan tambun caw pakai mobil dan Topper yang lebih singset nyelinap bawa gele lewat jalur alas roban. Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari Kanada. Walaupun gele yang dijual mereka kagak sugap aka bagus, tapi gele mereka pun sold out. Beberapa hari kemudian mereka balik lagi ke Kanada buat nyari supplier yang sugap. Pas lagi asik-asiknya nyetir, mereka diberhentiin sama polisi perbatasan. Nah, di sini nih, Pak polisi yang tahu kebanyakan orang yang datang pada nyari gele, doi lalu kasih saran kalau baiknya mereka nyari di daerah utara. Ya buset, ini polisi sekut banget ya.
Setelah dapat surat tilang, mereka pun ngibrit ke Kanada Utara. Scene pun berpindah ke sebuah Pertamini. Rupanya si Ghostbuster kehabisan bensin dan mereka pun ngisi Pertalite di sono. Pas lagi sekut-sekut yang ngisi nih, Topper yang bergaya fuckboy ketemu sama Nicole yang lagi sekut sebat dan mereka berdua pun sebat bareng. Nah, pas nyeruput gele yang bukan kopi tubruk, Topper ngerasa gelenya Nicole tingkat dewa nih. Nicole pun kasih tahu kalau bokapnya punya lahan gele. Lalu mereka pun pergi dari situ. Oke, yes, kita jump to Ned dan Topper, yes. Mereka berdua akhirnya sampai juga di rumahnya Nicole. Setelah perkenalan sama ortunya Nicole yang kewalasan, mereka pun diajak ke sebuah kebun herbal dengan mata tertutup. Nyoi, mereka nyaksiin langsung nih kebun gele bokapnya Nicole. Singkat cerita, di sebuah kulum cetek yang bukan bak mandi rumah Eyuk, mereka pun bertransaksi gele. Dan bokapnya Nicole sebagai pemasoknya. Goks juks nih keluarganya Nicole, sebat semaunya. Ned dan Topper yang udah kobam diajak nyokapnya Nicole buat nginep di sono. Asli, Eyuk sebagai Myth Lovers agak ke distract sama nyokapnya Nicole Dan malam pun tiba nih. Ned yang lagi asik bikin pulau tiba bangun. Yoms, doi liat Topper lagi main cuci gosok bilas. Wedeo, Topper emang fuckboy banget dah. Dengan berbekal durek rasa apel, Ned pun ambil kesempatan buat bawa sampel gelenya dan kabur dari rumahnya Nicole. Duh, tentu rasanya biji mana ya, nelen kondo sampai segitunya. Singkat cerita, Ned pergi ke tempat ajeb-ajeb. Yoms, sambil liatin kewet bergelinjang di meja, doi ngeberaniin diri buat ngomong sama Bang Berry. Yoms, Ned coba peruntungan buat nyari investor dan doi tahu kalau Berry itu salah satu kingpin. Awalnya nih Bang Berry tanpa prima entu kagak mau nerima Ned. Namun akhirnya doi ngirimin utusannya ke Ned. Di sudut bar nih Ned digeledah sama jubirnya Bang Berry. Nah antu jubir sambil memeriksa Ned, doi malah gegoleran yang bikin si Joko mumbul pengen ikutan lihat. Singkat cerita, setelah perdebatan sengit sama utusannya Bang Berry, besoknya Ned pun ketemuan sama Bang Berry di sebuah parkiran yang bukan parkiran mall. Di situ Bang Berry nyobain gelenya Ned dan doi pun senang karena entu gele emang Aji punya. Doi lalu kasih duit seransel buat borong gelenya si Ned. Setelah dapat ikan paus nih, Ned lalu ngebentuk tim buat nyelundupin gele dari Kanada ke kotanya. Tim itu berisi 7 orang. Yuk sebut aja Bob, Paijo, Prapto, Topper, Pepeng, Bongkok, Pengki. Mereka semua dikumpulin sama Ned. Ibarat lagi tes ABRI nih, mereka berlatih dengan giat. Dan untuk penyamaran mereka pakai gili. Yoms, kayak lagi main PUBG terus dapat airdropnya yang ada gilinya. Ya nama juga mau jadi drugs dealer, kagak skut kalau kagak ngegele. Yoms, di sela-sela latihan mereka pun tetep ngegels biar Wallace. Hari yang dinanti pun tiba nih. Mereka mulai aksi pertamanya. Ned DKK memakai 2 mobil, satu untuk mengecoh polisi perbatasan dan yang satu lagi untuk operasi. Dengan dipimpin oleh Topper, mereka berhasil melewati perbatasan dengan membawa gele kiriman dari si Nicole. Sini lalu berpindah ke sebuah resto. Ned DKK lagi asik ngerayain keberhasilan mereka. Di situ Ned bagi-bagi angpau, namun si Bongkok nih ngerasa bagiannya kekecilan. Dan terjadilah cekcok singkat. Ned lalu ngajak Topper keluar. Di situ Topper juga bilang kalau bagian doi dan tim terlalu kecil. Dan doi nggak mau lagi ikutan. Hal itu ngebuat Ned mau naikin upah mereka. Guys, kita jump to Ned. Setelah sukses dengan pengiriman pertamanya, Ned akhirnya bisa beli libo mewah dan beli rokum buat keluarganya. Poin yang ini nih Eyuk demen. Biji manapun doi tetap keluarga yang utama. Singkat cerita, Ned DKK lebih agresif lagi dalam pengiriman barang. Dan di sudut lain nih, Bang Jago yakni bokapnya Nicole makin menggila ngolah si gele. Ned dan Topper pun menyewa sebuah apartemen untuk transaksi. Mereka bawa gele ke situ dan Bang Berry pun ngambil gele sambil simpen uang di situ. Begitu aja seterusnya. Kesuksesan itu ngebawa gaya hidup yang baru buat Ned nih.
Doi berganti mobil, rubah penampilan, untungnya aja kagak rubah kelamin. Dan untuk jaga-jaga, Doi nanam sebagian dokunya di kebun dekat rumah. Sin lalu berpindah ke rumah barunya Nate, rumah gedong yang keramiknya mencilak kayak kulitnya Wika Salim. Sewaktu-waktu Doi bikin pesta bujang, pesta yang dulu Doi pernah datengin tapi akhirnya dihalangin nih. Yoms, Nate gelar pesta besar-besaran, dari nyimeng bareng, ngebongski, banyak kewet sampai kimpoy bareng. Wih, pokoknya semua kebangsaan ada di situ. Dan gak nyentuh, Nate kakak pun selalu datang ke klub kewet-kewet, aka striptease. Wih, dia mantep ya. Mereka party, kobam, bagi-bagi angpau, sampai gegoleran di meja. Scene lalu berlanjut, mereka pun melancarkan aksinya kembali. Ya, nama juga gawean, ada aja halangannya. Di sebuah malam yang temaram nih, tim yang dipimpin oleh Topper menyusuri alas roban. Di sana Topper lihat ada sekumpulan orang lagi pada sebats. Mereka pun ngendep-ngendep, dan yang ngehenya lagi nih, si bongkok malah ngebakar rokok yang nyebabin sekumpulan orang itu tahu keberadaan mereka. Singkat cerita, Topper DKK akhirnya bisa selamat dan mereka ketemuan sama Nate di sebuah tempat. Atas nama tim, Topper bilang ke Nate kalau upah mereka kagak sebanding sama resikonya. Ya karena kesudut, akhirnya Nate pun setuju untuk menaikkan upah mereka. Scene lalu berlanjut lagi dan mereka pun melupakan masalah malam itu dengan party lagi. Hebat dah, banyak kewes-kewes narkobi sampai kimpoy sembaranganan. Di sudut lain nih, si Butler rada jealous sama kesuksesannya si Nate. Ibarat polisi India, Doi nyamperin Nate yang lagi pesta sambil bawa beceng. Dengan beraninya, Doi ngobrak-ngabrik pestanya Nate. Nate yang udah gedek sama si Butler akhirnya ngeluarin beceng juga. Mereka berdua pun akhirnya tembak-tembakan yang kagak berujung ke pelaminan. Si Butler pun kabur dari situ. Sesampainya di rumah nih, Butler merencanakan buat ngepet ke rumahnya Nate. Doi meminta duo bandidos buat mantekin rumahnya Nate. Di sudut lain, Nate udah punya rencana. Doi minta si bongkok buat nginep di rumahnya, sedangkan Nate dan keluarga tinggal di tempat lain. Malam pun tiba nih, si bongkok yang lunglai abis indoy sama pacarnya didatengin sama bandidos bersaudara. Doi ditegrep dan disandra, sedangkan bandidos bersaudara nyari duitnya Nate, namun kagak ketemu. Setelah itu si bongkok pun dibawa touring, aka tur keliling, sampai akhirnya Doi dan pacarnya dilepas di sebuah gang di depan SDN 07. Besoknya nih si bongkok curhat ke Nate. Doi nganggep nih si Nate coba jebak Doi dan mau ngebunuh Doi. Di situ Nate ngamuk dan mukul si bongkok pakai macete. Untungnya nih bukan macete kill semukul. Kalau iya mungkin si bongkok bisa mental ke Pulau Onrus. Di sudut lain si Butler ngamuk-ngamuk ke bandidos bersaudara. Hal yang ngebuat bandidos jadi baper dan dendam. Bandidos selalu ngajak si Butler buat keliling kebun yang bukan kebunnya Pak Haji Darmo. Di situ bandidos bersaudara mencekik dan mengkoit si Butler. Gak hanya entu tuh, Doi juga ninggalin mayatnya Butler di sono. Oke, scene pun berpindah ke sebuah sudut di alas roban. Timnya Topper lagi melancarkan aksinya kembali. Jeleknya nih, salah satu anggota baru, yuk sebut aja Yodi si biji, nyoba ngumpetin beberapa gele di hutan itu. Yoms, si biji coba ngerampok gele dari Nes dan apesnya lagi nih, si biji pun kegap sama polisi perbatasan saat Doi mau ambil hasil rampokannya. Di tempat lain nih, Ade babe-babe lagi jogging dan Doi nemuin mayatnya si Butler. Doi lalu ngubungin 110 bantuan polisi. Di sudut lain, timnya Nate lihat berita kematian si Butler melalui berita. Di situ Topper berantem sama Nate karena Doi tahu pasti Nate yang ngebunuh si Butler. Ya karena si Nate lagi kobam nih, Doi pun ngelak omongannya si Topper. Oke, kita jam tuh si biji. Karena kerakusannya, Doi pun diinterogasi sama polisi. Di situ Doi beberan semua karena takut dipenjara selama 25 tahun. Wow, lama juga ya. Disinilah nih awal mula hancurnya kerajaan narkobinya Nate. Malam harinya, Bang Berry yang udah tahu Nate bakalan diciduk polisi lalu nyamperin Nate. Doi minta Nate buat kabur dari rumah. Dan keesokan harinya nih, timnya Topper melakukan aksi lagi. Ya karena udah ada cepu di timnya, Topper DKK pun diciduk sama polisi.
Mereka dibawa dan diinterogasi di kantor polisi. Mereka diancam dengan hukuman yang sangat berat kalau kagak kasih tahu siapa otak di balik aksi mereka. Dan dengan kompaknya mereka bilang Nate lah biang keroknya. Sampai Topper yang sobat sejatinya pun akhirnya kasih tahu ke polisi bahwa Nate lah otaknya. Malam pun tiba. Pak polisi nyergap rumahnya Nate, tapi Nate udah caps dari situ. Namun mereka bawa mama dan adiknya Nate. Guys, kita jump to Nate ya. Di sebuah kapal tongkang nih, si Nate dapat telepon dari mamanya. Ya namanya juga mama ya, doi kagak mau anaknya ketangkep dan terluka. Ending di film ini nih, Nate akhirnya ditangkap di perbatasan Kanada. Sang Kingpin pun akhirnya mendekam di penjara. Lalu film pun selesai. Oke, seperti biasanya nih, sebelum Eyuk bacot, Eyuk mengucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film Kids Cannabis, para kru pemain, dan yang paling penting buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Semoga lau-lau kagak ikutan ngegelek narkobi apalagi jadi bandarnya kayak si Nate. Oke, mamaci semua dan Eyuk pun abacut. Bye.